Saudara-saudari, selamat berjumpa. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak Anda untuk merenungkan adorasi sebagai saat kita memuji pekerjaan Allah. Adorasi sebagai saat kita memuji pekerjaan Allah. Saya terinspirasi dari kata-kata Santo Paulus dalam suratnya yang kedua kepada umat di Korintus bab 3. Ketika Santo Paulus berkata, "Dari diri kami sendiri, kami merasa tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tetapi kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah." Kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Kesanggupan apa? Kesanggupan Santo Paulus dan teman-teman menjadi pelayan suatu perjanjian. Perjanjian yang tidak ditulis menurut hukum yang tertulis, melainkan dalam Roh Kudus. Perjanjian yang dibangkitkan oleh Roh Kudus. Roh Kudus inilah yang telah memperbarui orang-orang beriman, orang-orang Kristiani, para murid Kristus. Dengan baptisan Roh Kudus telah dicurahkan, menjadikan kita sebagai anak-anak Allah, menjadikan kita sebagai orang-orang yang ambil bagian dalam misteri wafat dan kebangkitan Kristus. Kita diampuni dosa-dosa kita dan kita beroleh keselamatan karena disatukan dengan Tuhan Yesus. Dan dalam sakramen Krisma atau penguatan, kita juga diberi Roh Kudus yang menjadikan kita sebagai saksi-saksi Kristus untuk mewartakan Injil kepada segala bangsa. Jadi Roh Kudus inilah yang menjadi prinsip hidup gereja, termasuk menjadi prinsip hidup kita, dan yang memampukan kita melakukan segala sesuatu yang baik, yang mendatangkan keselamatan, baik itu untuk diri kita sendiri ataupun keselamatan bagi orang lain. Roh Kudus membuka hati, mengantar kita atau membawa kita kepada Kristus yang adalah penyelamat dan satu-satunya pengantara kepada Allah. Roh Kudus inilah yang dicurahkan ke dalam hati kita. Dan Roh Kudus ini pula yang membuat kita mampu menyebut Allah sebagai Bapa dan mengakui Yesus sebagai Tuhan dan penyelamat kita. Lalu kini kita beradorasi. Kita sering merasa berkorban, ambil waktu. Kita sering merasa berkorban karena mengganti acara kita yang lebih nyaman secara fisik. Mungkin saat kita bisa tidur, kalau kita bertugas misalnya kepingin bangun pagi jam 2, atau kadang kita ambil waktu betul untuk berdoa di depan sakramen Maha Kudus. Dikala mungkin saat itu kita pengen belanja, pengen rekreasi, pengen nonton sinetron atau drama Korea, atau nonton sepak bola, atau nonton apalah yang kita sukai di televisi. Kita relakan itu untuk adorasi. Ada pengorbanan, itu betul. Tetapi Santo Paulus mengajak kita berkata, segala yang baik yang kita lakukan, termasuk adorasi ya, itu bukanlah kesanggupan karena diri sendiri.
itu karena dibangkitkan oleh Roh Kudus. Kehendak untuk menyembah Tuhan Yesus, berbakti kepadanya, dan memberikan waktu untuk Tuhan berjumpa dalam adorasi seperti ini, jelas bukan kehendak manusiawi belaka, tetapi kehendak kita yang telah dipenuhi, didorong, didukung secara pokok oleh Roh Kudus. Maka kita sangat perlu untuk semakin meyakini betapa adorasi juga bagian dari pekerjaan Allah sendiri. Itu paling nampak bahwa adorasi sendiri adalah sebuah panggilan. Panggilan dari Tuhan. Nyatanya tidak semua orang dipanggil Tuhan untuk rajin adorasi. Bukan berarti kita lebih baik, sama sekali tidak. Saya malah berpikir kadang kita yang adorasi ini memang justru karena kita merasa lebih berdosa, lebih banyak dosanya, sehingga harus melakukan silih. Dan kita memang diminta, dipanggil berdoa untuk dunia. Berdoa sebagai silih untuk jiwa-jiwa. Jiwa-jiwa yang diapi penyucian, jiwa-jiwa yang dipanggil Tuhan hari ini. Itu seperti ini sebenarnya. Kayak panggilan khusus biarawan-biarawati, para petapa yang dipanggil Tuhan khusus. Seluruh hidupnya itu dibiara dan bertapa. Seperti rahib-rahib di Rawaseneng atau rahib suster di Kedono, juga di Batu, Karmelites. Dan masih banyak sekali orang-orang yang sungguh membaktikan hidupnya hanya untuk doa dan karya. Memisahkan diri dari dunia untuk berbakti, fokus pada doa. Dan itu karena panggilan khusus. Maka adorasi pun demikian. Dan itu adalah karena pekerjaan Allah. Tidak pernah boleh kita berbangga, kita rajin adorasi. Karena ini pun juga hanyalah pekerjaan Allah berkat dorongan Roh Kudus tadi. Maka marilah kita saat adorasi ini sekali lagi memuji Tuhan. Pekerjaannya yang mengikut sertakan kita dalam adorasi saat ini. Lanjutkan adorasi Anda, terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus untuk selama-lamanya. Amin.